Sejarah: Makodim Brebes pernah jadi markas Intel Belanda dan RPKAD. Hai, balik lagi di channel Rakawinu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Tentunya dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Selamat menonton. Markas Komando Distrik Militer Makodim 0713 Brebes ternyata menyimpan berbagai catatan sejarah baik pada masa revolusi 1945 hingga 1949 antara Indonesia dengan penjajah Belanda maupun pada tahun 1965 saat terjadi penumpasan G30S PKI, di mana Makodim Brebes menjadi markas tentara resimen para komando Angkatan Darat RPKAD atau sekarang dikenal sebagai Kopassus. Dijelaskan lebih mendalam oleh Wijanarto SPD M.Hum, sejarawan Pantura asal Brebes yang merupakan Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes. Makodim Brebes menjadi markas Intel Belanda atau Nevis untuk memata-matai atau memantau pergerakan para pejuang Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun sebenarnya gerakan revolusi sendiri telah dimulai sejak tahun 1908, di mana saat ini diperingati sebagai Tahun Kebangkitan Nasional, namun rangkaian-rangkaian revolusi mencapai puncaknya mulai dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Hindia Belanda pada 29 Desember 1949. Tentara Nika berusaha merebut kemerdekaan Republik Indonesia di kurun waktu 1945 hingga 1949. Di Brebes, sekarang Kodim 0713 Brebes, mereka mendirikan markas Nevis karena letaknya sangat strategis di Jalan Dendeles atau Jalan Pantura dulu. Sekarang bernama Jalan Jenderal Sudirman. Terangnya kepada Dandim Brebes Letnan Kolonel Armet Muhammad Haikal Sofyan di ruang transit Kodim Brebes. Kemudian berselang 16 tahun setelah peristiwa revolusi tersebut, mulai 7 Oktober 1965, Makodim Brebes dijadikan markas resimen para komando Angkatan Darat RPKAD atau Kopassus untuk menumpas antek-antek PKI dari Jakarta yang banyak melarikan diri ke Jawa Tengah. Di Brebes sendiri, basis PKI berada di wilayah Brebes Tengah, yakni Kecamatan Kersana, Banjarharjo, dan Ketanggungan, dan Pantura atau di wilayah Kecamatan Brebes. Untuk itulah RPKAD mendirikan markas di dua tempat, yaitu di Tanjung Koramil 04 Tanjung saat ini untuk membackup pergerakan di wilayah Brebes Tengah serta di Makodim Brebes untuk membackup jalur Pantura atau Brebes Kota dengan nama Operasi Pagar Betis. Kehadiran pasukan RPKAD di wilayah Brebes ini mengobarkan semangat ormas-ormas dan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap PKI. Puncaknya adalah penumpasan anggota gerakan kiri maupun simpatisannya itu, PKI, saat menggelar rapat akbar di alun-alun Brebes pada 18 Oktober 1965. Mayat-mayat mereka dihanyutkan di Sungai Pemali, sambungnya. Kodim Brebes adalah zonasi inti bangunan sejarah di Brebes. Bangunan pendukung lainnya adalah markas Vise Polisi Brimob yang didirikan tahun 1920, di mana sekarang adalah Polres Brebes. Sebelum menjadi Polres Brebes, markas Vise Polisi Brimob dijadikan rumah dinas guru tandasnya. Kemudian ada prasasti atau Tugu Sindang Hela di Kecamatan Banjarharjo, Tugu di Stasiun Kereta Api Ketanggungan, Museum Juang 45 di Brebes Kota, Tugu Kopassus di Dusun Ciwindu, Desa Wanoja, Kecamatan Salem, Jembatan Berdarah penumpasan G30 SPKI yang berada di Desa Wanacala, Kecamatan Songgom, Taman Makam Pahlawan Kusumatama di Brebes, Taman Makam Pahlawan Kusumatama II di Kecamatan Bumiayu, dan Taman Makam Pahlawan Pagerayu di Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom.
Untuk di Taman Makam Pahlawan Pagerayu menyimpan jasad 37 pejuang kemerdekaan yang meregang nyawa di 3 rumah milik almarhum Jazuli, Medah, dan Soyu yang diberondong peluru pasukan Belanda dari subuh hingga pagi hari di tahun 1948. Setelah pergerakan mereka tercium oleh Nevis yang bermarkas di Makodim Brebes. Tentara Belanda juga membakar rumah milik Medah dan Soyu karena dianggap sebagai tempat persembunyian Laskar Merah Putih. Dari ketiga rumah, ke-37 pejuang yang berlumuran darah itu langsung dikuburkan di depan rumah pembantaian itu, di tanah milik almarhumah Kalimah, karena warga menganggap tidak perlu mengkafani dan memandikan karena mereka gugur sebagai syuhada. Saat ini makam tersebut masih terpelihara oleh pihak desa, warga setempat sekitar lokasi itu sebagai blok pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan Pagerayu Jatiroke Songgom, pemimpin pasukan bernama Kapten Ismail, pahlawan nasional, di mana identitasnya terungkap beberapa tahun kemudian oleh keluarganya dari cincin kawin yang melingkar di kerangka jarinya, sedangkan ke-36 prajuritnya tanpa nama di nisannya, imbuhnya. Kerangka Kapten Ismail kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Kota Tegal. Sebagai penghormatan kepada pahlawan asal Kota Tegal itu, maka namanya dijadikan nama salah satu jalan protokol di Tegal Kota. Masih kata Wijanarto, menurutnya sangat perlu bagi Pemkab untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa sejarah perjuangan bangsa sejak tahun 1945, penumpasan DITII 1949 hingga 1950, pimpinan Amir Fattawijaya yang dilatar belakangi adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville dan penumpasan PKI di Brebes, sehingga tidak hanya menguap begitu saja. Mumpung beberapa sumber sejarah masih hidup untuk menguatkan. Pasalnya, Brebes jelas punya peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak semua sejarah perjuangan bangsa di Brebes tercatat di arsip yang tersimpan di dokumen Hari Jadi Brebes, sehingga sejarah-sejarah lainnya perlu kita catatkan agar nantinya dapat diketahui anak cucu kita, tegasnya. Dengan banyaknya tempat bersejarah itu, maka sudah sepantasnya Brebes juga dapat diusulkan menjadi kota perjuangan. Terlebih di Brebes sendiri juga pernah terjadi peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan lainnya yang diantaranya Operasi GBN, Baratayuda, dan pertempuran-pertempuran gerilyawan Siliwangi di jalur Salem, Banjarharjo, Songgom, kemudian ke wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Banyak jenderal-jenderal TNI yang asal maupun karirnya bermula di Brebes. Di hari jadi TNI yang ke-76 ini, saya ucapkan dirgahayu TNI bersama rakyat TNI kuat, pungkasnya. Sementara itu, Dandim Letkol Armet Haikal Sofyan mengaku bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Makodim Brebes memiliki catatan sejarah yang luar biasa dan sampai saat ini belum ada narasi sejarah yang valid. Untuk itulah, dirinya akan membantu untuk mendorong Pemkab untuk mencatatkan sejarah-sejarah penting itu sebagai kenang-kenangan berdinas di Brebes, termasuk merawat situs-situs bersejarah itu. Menurut saya memang harus ada catatan-catatan secara otentik yang bisa menjelaskan kepada generasi kita selanjutnya tentang perjuangan TNI dan rakyat Indonesia di Brebes, ucapnya. Dari Brebes, Aan melaporkan.